Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Eko Sri Israhayu M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian sastra. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya untuk memaparkan hasil diskusi kami yakni mengenai pendekatan religiusitas sastra. Perkenalkan, saya Khairunisa Nurul Hakiki dengan NIM 210-469, kemudian rekan saya Desi Nur Asia NIM 210-443, Permata Aulia NIM 210-449, Dwi Azanabila NIM 210-455, Ayamida Selvia NIM 210-474, dan Intan Notlara NIM 210-481. Adapun topik pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama mengenai karakteristik pendekatan religiusitas sastra, yang kedua jenis karya sastra yang dapat ditelaah dengan menggunakan pendekatan terkait, yang ketiga langkah kerja pendekatan religiusitas sastra, dan yang terakhir contoh-contoh artikel yang menggunakan pendekatan religiusitas sastra. Ya, yang pertama ada pengertian religiusitas sastra. Kata religiusitas ini memiliki arti bersifat religi, bersifat keagamaan yang bersangkut paut dengan religi. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa religiusitas merupakan hubungan batin antara manusia dengan Tuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan. Hubungan batin antara manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah, menurut Alfiani tahun 2013. Religiusitas sastra merupakan seperangkat dimensi yang muncul dari sikap, ide, dan pandangan hidup penulis yang terrefleksi dalam karyanya. Sastra sendiri merupakan wujud representasi dunia dalam bentuk lambang kebahasaan. Oleh karena itu, dikenal adanya pendekatan religiusitas sastra, di mana karya sastra merupakan salah satu media yang dapat menjadi satu pengalaman estetik yang mengantarkan seseorang untuk mencapai religius. Ya, selanjutnya ada karakteristik pendekatan religiusitas sastra. Yang pertama, pendekatan ini berkaitan dengan agama yang diyakini oleh penulis atau setiap orang. Yang kedua, agama dipahami sebagai suatu hal yang bersifat mengikat dan di dalamnya tidak hanya membahas hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga membahas hubungan manusia dengan lingkungan alam dan sesama. Yang ketiga, ada pendekatan religiusitas sastra. Kajiannya dibahas berdasarkan akidah atau keimanan, akhlak atau perilaku, serta syariah atau karya sastra apa saja yang dapat menggunakan pendekatan religiusitas? Yang pertama yaitu karya sastra yang mengisahkan atau isinya berkaitan dengan agama dan penulisnya mengaitkannya dengan aspek keagamaan yang ada di lingkungan sekitar. Seperti yang diketahui bahwa karya sastra merupakan representasi dunia dalam bentuk kebahasaan. Seorang penulis tentunya akan cenderung menciptakan karya yang selaras dengan lingkungan yang ia temui. Misalnya saja seperti novelis Asma Nadia, yang lebih banyak menciptakan karya sastra bernafas Islami sebab dirinya berada di tengah lingkungan keluarga agamis. Begitupun dengan penulis-penulis lainnya yang menciptakan sebuah karya berlatar pesantren. Maka ia akan terlebih dahulu melakukan riset dan tentunya hal itu berkaitan erat dengan apa yang telah ia jumpai sehingga hasil karya yang ditulisnya lebih bernyawa. Yang kedua yaitu karya sastra mengandung pengalaman religiusitas. Pengalaman religius yang dialami oleh penulis juga dapat menjadi salah satu sebab lahirnya karya sastra yang berunsur keagamaan. Yang ketiga yaitu bersifat keagamaan, syarat amanat, mengajak kepada kebaikan, serta berisikan nilai-nilai positif. Pendekatan religiusitas sastra juga dapat diterapkan dalam karya sastra yang di dalamnya berisikan pesan atau amanat yang positif. Amanat dan pesan kebaikan ini disangkut pautkan pada aspek keagamaan sehingga nantinya pembaca dapat mengambil pembelajaran dari hasil tersebut. Baik, saya Ainda Selvia akan melanjutkan presentasi. Poin yang keempat, karya sastra yang menghadirkan pesan-pesan keagamaan berdasarkan masing-masing agama yang berlaku.
Di dunia ini, terutama di negara Indonesia, terdapat beragam jenis agama yang memicu munculnya karya sastra berbau keagamaan, baik dari segi agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Pesan-pesan yang ada di dalam karya sastra tersebut juga berkaitan dengan ajaran agama masing-masing. Contohnya, karya sastra berdasarkan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, misal di dalam Taman Eden. Kedua karya sastra berdasarkan kitab Al-Quran. Contohnya, Robohnya Surau Kami, karya An-Nafis, Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Poin yang kelima, karya sastra yang tokoh-tokohnya memiliki sikap dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Dapat dilihat pada novel yang fenomenal berjudul Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi dengan tokoh utama bernama Fahri. Tokoh tersebut digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga secara tidak langsung, pembaca dapat meneladani karakter pada tokoh tersebut. Begitu juga dengan karya-karya yang lain, yang mana tokoh-tokohnya memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Saya Intan Oklara dengan NIM 210-481 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada langkah kerja pendekatan religiusitas sastra. Yang pertama, menyiapkan karya sastra yang akan dikaji, baik berupa prosa atau cerita pendek dan novel ataupun puisi. Yang kedua, membaca, memahami, serta menghayati karya sastra yang akan dianalisis menggunakan pendekatan religiositas. Yang ketiga, merumuskan dan mendefinisikan masalah yang akan dikaji pada karya sastra yang bersangkutan. Yang keempat, mengumpulkan data-data dengan melakukan analisis mendalam dan menyeluruh pada karya sastra tersebut. Yang kelima, menuliskan hasil analisis data yang telah ditemukan sebagai acuan sebelum dijabarkan secara rinci. Yang keenam, melakukan generalisasi dan menarik simpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai hakikat religiusitas sastra dan lain sebagainya, maka tidak lengkap jika tidak disertai dengan contoh-contoh artikel yang ditulis dengan menggunakan pendekatan tersebut. Untuk itu, berikut kami sertakan 10 judul artikel yang ditulis dengan pendekatan religiusitas sastra. Pada poin ketiga, terdapat judul artikel yaitu Analisis Nilai Akidah dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Aksara, Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1 nomor 1 tahun 2017. Artikel ini termasuk salah satu penelitian dengan menggunakan pendekatan religiusitas karena di dalamnya terdapat atau membahas mengenai nilai akidah, nilai syariah, dan nilai ibadah yang dimana ketiganya itu termasuk pembahasan yang dikaji dalam pendekatan religiusitas sastra ini. Baik, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat menambah kekayaan intelektual bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.